Boleh yang belum on cam dulu. Aku ngeblur gak di kalian? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sifat kelistrikan koloid. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Afifah Nurzakiyah, lalu ada Sinta Nurrohim, lalu ada Cynthia Sriwahyuni, Liz Fajriani, dan saya Rahmaliani Fauziah. Baik, next. Lalu ada materi pertama mengenai mukoloid yang akan disampaikan oleh Sinta Nurrohim. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, partikel koloid ini tuh dapat memiliki muatan positif atau negatif. Nah, muatan ini tuh terbentuk akibat proses adsorpsi, di mana si ion dari lingkungan menempel pada permukaan partikel koloid. Nah, proses ini juga menyebabkan partikel koloid memiliki muatan positif atau negatifnya itu tergantung pada jenis ion yang diserapnya. Nah, pada koloid positif itu tuh terbentuk ketika partikel menyerap ion positif atau kation seperti ion H+. Nah, contohnya koloid besi hidroksida yang bermuatan positif. Terus koloid negatif terbentuk ketika partikelnya tuh menyerap ion negatif seperti ion S2-. Nah, contohnya itu arsen sulfida yang bermuatan negatif. Mungkin next. Boleh di next. Nah, terus di sini ada elektroosmosis. Elektroosmosis itu salah satu metode drainase yang menggunakan arus listrik satu arah atau DC secara langsung. Nah, arus listrik ini tuh akan mengikat air dan membawa aliran listrik tersebut. Nah, jika dua elektroda dipasang pada air jenuh dan dialirkan listrik, maka air yang terkandung di dalam tanah yang bergerak dari elektroda positif menuju elektroda negatif. Nah, proses ini tuh terjadi karena adanya muatan pada partikel koloid yang tadi yang menyebabkan si ion di dalam larutannya itu bergerak menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan. Boleh next. Terus di sini ada mekanisme kerja elektroosmosis. Yang pertama itu biasanya memiliki muatan negatif akibat ion lingkungan listrik ion positif katoda atau nah sedangkan si anionnya tuh atau si ion negatifnya itu akan bergerak menuju atau elektron positif. Nah, pergerakan ion ini tuh menyebabkan aliran cairan di sekitar partikel. Terus dalam elektroosmosis itu ketika arus listrik diterapkan pada sistem koloid, yang permukaan partikel koloid ini tuh akan menarik molekul pelarut seperti air bersamanya. Nah, hal ini tuh menghasilkan aliran cairan dari anoda ke katoda. Nah, meskipun arah aliran hidrolik biasanya sebaliknya, fenomena ini tuh dikenal sebagai potensial aliran. Terus yang selanjutnya itu kecepatan aliran elektroosmotik ini tuh tergantung pada kekuatan si medan listrik yang diterapkan dari sifat fisik dari medium berpori. Nah, semakin besar beda potensial listrik, semakin cepat gitu aliran si cairannya. Mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada moderator.
pada silaturahim yang mengajarkan materi. Selanjutnya, materi lapisan ganda listrik. Seperti yang teman-teman lihat ya, di sini lapisan ganda kan baterai kerja dihubungkan dengan suatu sumber listrik, maka permukaan elektroda akan memiliki muatan listrik. Dan jenis muatan listrik pada permukaan elektroda sangat bergantung pada potensial listrik yang diberikan. Jika potensial yang diberikan cukup negatif, maka permukaan elektroda akan bermuatan negatif dan sebaliknya. Oke, next. Selanjutnya, permukaan logam yang kontak dengan larutan elektrolit akan memiliki muatan listrik melalui 4 cara. Yang pertama, diberi perbedaan potensial listrik dari luar, lalu ada absorpsi ion pada permukaan logam atau absorpsi dari permukaan koloidnya, lalu adanya perpindahan elektron antara konduktor logam dengan elektrolitnya. Pada misel atau makromolekul biologi dan membran, muatan listrik diperoleh akibat ionisasi dari gugus fungsional seperti karboksila, fosfat, atau amina. Boleh lanjut? Lalu selanjutnya ada lapisan ganda listrik di mana seperti yang teman-teman di sini ada daerah antarmuka yang terletak di larutan dikenal sebagai daerah lapis ganda elektrolit atau elektrolit antarmuka pada daerah padat atau logam dikenal sebagai daerah muatan ruang atau space change region. Lalu rentang daerah pada logam sebelah rentang daerah pada logam itu sifatnya lebih tipis. Selanjutnya, lalu ada beberapa model lapisan ganda rangkap listrik yang dikemukakan oleh Helmholtz. Di antaranya, selain dari Helmholtz ini ada model dari Goi Chapman atau dan juga ada dari Strand, di mana model Helmholtz ini dia mengatakan bahwa beda potensial antara titik tertentu di LRL pada masa dengan fasa ruah adalah linear. Semakin jauh dari elektroda, semakin kecil hingga mencapai nol. Lalu menurut Gouw-Chapman, memperhitungkan adanya gerakan termal dari ion-ionnya, lalu dari Strand, gabungan dari Helmholtz dan Gouw-Chapman. Seperti yang dapat teman-teman lihat ya di gambarnya, di mana dari Helmholtz ini itu modelnya ada daerah positif di sebelah kiri dan daerah negatif di sebelah kanan. Lalu ada dari yang Goi, model ini dia pada daerah kanannya itu ada permukaan yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Lalu pada model Stern ini gabungan dari dua model tersebut. Selanjutnya, lalu ada teori lapisan ganda listrik ini, bila elektroda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi akumulasi muatan. Lalu apabila ukuran partikel ini ukuran partikel harus lebih besar dari 1 nanometer, lalu pemisahan muatan selalu terjadi pada antarmuka elektroda dalam larutan, lalu selanjutnya ada muatan berlebih pada permukaan elektroda diakumulasikan oleh akumulasi ion berlebih dengan muatan berlawanan dalam larutan. Lalu ada juga EDL, yang merupakan EDL itu daerah transisi antara dua fasa yang terdiri dari yang pertama itu ada lapisan molekul bagian dalam, lalu ada daerah difusi luar, dan juga ada lapisan antara lapisan molekul bagian dalam dan juga lapisan difusi bagian luar.
Selanjutnya, lalu di sini itu ada lanjutan dari yang tadi ya, lapisan EDL. Jadi menurut Stern di sini itu lapisan ganda listrik terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu satu bagian dari lapisan ganda yang dikenal sebagai bagian tetap atau lapisan Stern. Seperti yang dapat dilihat oleh teman-teman ya di gambar tersebut, hampir tetap menempel pada permukaan padat. Lapisan ini memiliki ion positif atau negatif, ada penurunan potensial yang tajam. Lalu yang kedua, itu bagian ganda listrik ini dikenal sebagai bagian difusi yang meluas hingga beberapa jarak ke dalam fase air. Lapisan ini mengandung ion dari kedua tanda muatan negatif dan positif ya, muatan bersihnya sama dan berlawanan dengan muatan pada bagian yang tetap. Ada penurunan potensial secara bertahap ke dalam sebagian besar cairan, di mana distribusi muatan tidak merata. Dari lapisan Stern ini kita dapat melihat juga dikenal sebagai lapisan stasioner. Terjadi di dekat permukaan partikel, ion terikat sangat kuat pada permukaan, lalu terjadi karena interaksi penyebaran dan kolom. Selanjutnya, nah ini yang terakhir yaitu ada lapisan difusi yang di mana pada gambar ini kita lihat terjadi di sebelah lapisan Stern ya, lapisan difusi ini. Lapisan ini disebut sebagai lapisan cairan massal, lalu terjadi di antara lapisan butiran dan bagian dalam, lalu muatan positif dan negatif dapat terlihat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai elektrolisis. Sebelumnya, mohon maaf, elektroforesis. Nah, sebelumnya, elektroforesis itu merupakan fenomena di mana partikel-partikel koloid bermuatan bergerak menuju ke elektroda tertentu ketika berada dalam medan listrik. Nah, partikel yang bermuatan positif akan bergerak menuju ke elektroda yang negatif atau kita sering sebut itu katoda. Sedangkan partikel yang bermuatan negatif akan bergerak menuju elektroda positif atau anoda. Nah, manfaat elektroforesis ini ada tiga. Yang pertama, untuk menentukan muatan partikel koloid. Nah, dengan elektroforesis, kita dapat mengetahui apakah partikel koloid ini bermuatan positif atau negatif berdasarkan arah geraknya. Kemudian yang kedua ada untuk memproduksi barang industri dan karet. Nah, pada proses elektroforesis digunakan dalam berbagai proses manufaktur, termasuk pembuatan barang-barang berbasis karet. Kemudian, yang ketiga ada mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika, yaitu di mana elektroforesis diaplikasikan dalam alat untuk membersihkan di dalam alat seperti pengendap elektrostatik untuk membersihkan partikel debu atau polutan sehingga mengurangi pencemaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Cynthia Sri yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Liz Fajriani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini selanjutnya ada materi mengenai koagulasi oleh elektroda. Di mana koagulasi ini adalah proses penggumpalan partikel koloid menjadi partikel yang lebih besar sehingga mudah mengendap.
Lalu di sini ada lapisan ganda listrik yang terdapat pada koagulasi oleh elektroda ini, yakni lapisan ganda listrik ini berada di sekitar partikel koloid. Terdapat lapisan ganda listrik yang terdiri dari lapisan ion tetap dan lapisan ion bergerak. Lalu lapisan ion tetap ini adalah ion-ion yang muatannya sama dengan muatan partikel koloid teradsorpsi kuat pada permukaan partikel. Lalu pada lapisan ion bergerak ini, ion-ion dengan muatan berlawanan dengan muatan partikel koloid tertarik oleh lapisan ion tetap. Namun ikatannya lebih lemah sehingga dapat bergerak. Lalu di sini juga terdapat mekanisme. Di sini cukup dijelaskan aja mungkin ya mekanisme koagulasi oleh elektrodanya, yaitu ketika elektroda dimasukkan ke dalam suatu koloid akan terjadi proses elektrolisis. Elektroda yang bermuatan berlawanan dengan muatan partikel koloid akan menarik ion-ion dari lapisan bergerak. Nah, hal ini juga menyebabkan lapisan ganda listrik menjadi lebih tipis dan gaya tolak menolak antar partikel berkurang. Sehingga mengakibatkan partikel-partikel koloid yang akan saling mendekati dan bergabung membentuk gumpalan yang lebih besar. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi koagulasi oleh elektroda. Yaitu diantaranya jenis elektroda, yang dimana jenis elektroda yang digunakan akan mempengaruhi jenis ion yang dilepaskan dan kecepatan proses koagulasi. Yang kedua yaitu tegangan listrik, di mana tegangan listrik ini semakin tinggi tegangan listrik, semakin cepat proses koagulasi terjadi. Lalu yang ketiga di sini ada konsentrasi koloid, yang dimana semakin tinggi konsentrasi koloidnya, semakin banyak partikel yang dapat menggumpal. Lalu di sini juga ada jenis elektrolit yang terakhir, yang dimana ketika penambahan elektrolit ditambahkan gitu ya, semakin besar, semakin banyak bertambahnya elektrolit, maka dapat pula mempercepat proses koagulasi. Lalu di sini juga ada penerapan koagulasi oleh elektroda. Koagulasi oleh elektroda ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang diantara lain itu tidak asing gitu ya bagi kita. Contohnya ada pengolahan air dan pengolahan limbah. Selain itu juga contoh lainnya ada industri cat dan tinta. Untuk di pengolahan air ini, yaitu digunakan untuk menghilangkan partikel koloid yang menyebabkan kekeruhan pada air. Lalu pada pengolahan limbah ini untuk mengendapkan partikel-partikel atau partikulat-partikulat padat yang terkandung dalam limbah. Lalu contoh lainnya kalau di industri cat dan tinta ini untuk membuat pigmen menjadi lebih stabil atau pigmennya lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Baik, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Liz Fajriani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Afifah Nurzakia. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Ini boleh di next slide. Ada ini ya, materi potensial zeta. Di mana zeta potensial adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid, di mana makin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Nah, dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling menarik dan terjadi flokulasi. Nah, kemudian pengukuran zeta potensial ini dilakukan dengan particle size analyzer atau PSA dengan metode dynamic light scattering DLS. Alatnya yaitu tertera pada PowerPoint ya. Kemudian zeta potensial ini sangat erat hubungannya dengan stabilitas suatu sediaan seperti suspensi dan memiliki 3 muatan, di mana pada sediaan steril zeta potensial memiliki peran pada filter jenis polimer, terdapat peran tarik-menarik antar partikel bermuatan dan mikroorganisme dengan zeta potensial gaya van der Waals. Nah,
hubungan antara zeta potensial dengan flockulasi atau sedimentasi ini sangat erat, di mana sedimentasi terjadi saat penurunan zeta potensial, maka pada muatan positif dan negatif terjadi sedimentasi. Nah, kegunaan potensial zeta ini untuk mengetahui kestabilan suatu larutan, untuk memprediksi morfologi permukaan suatu partikel, dan untuk mengetahui muatan permukaan. Lalu ada mekanisme potensial zeta, di mana stabilitas dispersi koloid tergantung pada potensial zeta. Nah, potensi zeta menunjukkan tingkatan tolak-menolak antara partikel yang bermuatan sama, yang saling berdekatan. Koloid dengan nilai potensial zeta tinggi adalah elektrik stabil, sedangkan koloid dengan nilai potensial rendah cenderung akan mengental atau flockulasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afifah Nurzakiah yang telah menyampaikan materinya dan teman-teman yang lainnya yang telah menyampaikan materinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.